Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 7A, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Forsyth Expiratory Volume in 1 Second (FEV1) pada penduduk yang tinggal di dataran tinggi oleh Ray E. Molenar, J. F. Rampengan, S. R. Marundu. Jurnal E-Biomedik EBM Volume 2 Nomor 3 November 2014. Jadi, arti dari Forsyth Expiratory Volume in 1 Second ini yaitu besarnya udara yang dihembus dalam 1 detik. Abstrak. Ketinggian tempat tinggal sebagai faktor geografis yang berhubungan dengan sifat iklim berpengaruh terhadap bentuk tubuh. Ada kecenderungan orang-orang yang tinggal di dataran tinggi memiliki lingkaran dada dan paru-paru yang lebih besar daripada orang-orang yang tinggal di dataran rendah. Sejumlah penelitian menunjukkan derajat fungsi paru pada penduduk yang tinggal di dataran tinggi lebih besar daripada penduduk yang tinggal di dataran rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hasil pengukuran FEV1 pada penduduk yang tinggal di dataran tinggi. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi. Subjek dari penelitian ini berusia 20-70 tahun, terdiri dari 30 orang perempuan yang tinggal di dataran tinggi. Data diperoleh melalui pengukuran FEV1 menggunakan spirometer Siebel TS8248-1. Metode penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga desa yang memenuhi kriteria inklusi. Jumlah sampel sebanyak 30 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode non-random sampling atau purposive sampling. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Distribusi subjek berdasarkan umur. Menunjukkan umur subjek penelitian dengan distribusi terbanyak pada umur 40-50 tahun dengan jumlah 11 orang, 36,7%, dan yang paling sedikit yaitu umur 20-30 tahun dengan jumlah 1 orang, 3,3%. Usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. Seiring bertambahnya umur, secara fisiologis fungsi paru menurun baik kemunduran struktur maupun kemunduran fungsi. 2. Distribusi subjek berdasarkan pekerjaan. Menunjukkan pekerjaan subjek penelitian dengan distribusi terbanyak pada pekerjaan ibu rumah tangga atau IRT dengan jumlah 14 orang atau 46,7%. Diikuti dengan petani sebanyak 11 orang, 36,7%. Sedangkan yang paling sedikit pada pekerjaan pensiunan dan pegawai negeri sipil atau PNS dengan jumlah 1 orang, 3,3%. Seseorang yang mempunyai aktivitas tubuh cukup tinggi seperti petani atau atlet, frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi daripada seorang sekretaris yang cenderung melakukan aktivitas pekerjaannya dengan duduk. 3. Distribusi subjek berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Menunjukkan indeks massa tubuh atau IMT subjek penelitian dengan distribusi terbanyak pada obes 1 dengan jumlah 15 orang, 50%, dan yang paling sedikit yaitu pada normal berisiko menjadi obes dan obes 2 dengan jumlah 5 orang, 16,7%. Keempat, distribusi frekuensi berdasarkan derajat FEV1 menjelaskan tentang distribusi frekuensi responden berdasarkan derajat obstruktif FEV1 sesuai pada hasil pemeriksaan FEV1 paling banyak dengan nilai normal lebih dari 75%, yaitu 29 orang, 80%. Diikuti dengan ringan 60-80, yaitu sebanyak 1 orang, 1%. Tidak ada subjek penelitian yang memiliki nilai sedang 40-59 dan berat kurang dari 40.
Kesimpulan, dari hasil penelitian yang dilakukan pada warga desa Rurukan, didapatkan paling banyak nilai FEV1 normal lebih dari 75%, yaitu 29 orang 80%. Diikuti dengan obstruktif ringan 60-80, yaitu sebanyak 1 orang 1%. Tidak ada subjek penelitian yang memiliki nilai obstruktif sedang 40-59 dan obstruktif berat kurang dari 40. Itulah tadi pembahasan tentang jurnal sistem pernafasan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.